Halo bro, selamat datang di video Menolak Diam, Mengungkapkan Opini bersama aku bro, Fatah. Jadi di video kali ini aku mau mengungkapkan tentang salah satu hal yang membuat kita sebagai manusia ini bisa terus tetap melaju ya bro. Kita tetap terus berkembang, membantu kita tetap terus ingin menjalani hidup menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Nah, eh, apakah itu langsung aja kita mulai ya bro? Let's play it. Di dalam kehidupan kita ketika ingin melakukan sesuatu, ini paling membutuhkan yang namanya motivasi. Jadi seseorang untuk melakukan sesuatu itu tergerak karena apa? Nah ini motivasi ini sangat berperan penting ya bro dalam kehidupan kita. Jadi kita menjadi bisa lebih konsisten, kita bisa menjadi lebih tergerak. Kadang kan males ya misalkan, kamu mau melakukan, gini, kamu nggak ada tujuan nih. Ya bangun tidur, nggak tahu mau ngapa-ngapain, ya isinya mungkin gitu-gitu aja. Mungkin kamu rebahan, ya terus nonton handphone kan ya, nonton smartphone, TikTokan, lalu Instagram atau YouTube, udah gitu-gitu aja sambil rebahan atau nonton Netflix. Seharian kamu habiskan untuk seperti itu. Tapi ketika kamu ada tujuan tertentu, itu kamu bisa bisa dibilang ya produktif lah kalau mungkin bahasanya zaman sekarang ya. Kamu bisa melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tapi untuk mencapai tujuan tertentu ini termasuk dalam motivasi, bro. Nah, tujuan tertentu ini bisa datang dari dua hal ya. Yang pertama dari dalam diri sendiri, yang kedua berdasarkan di luar diri sendiri atau bisa dibilang dari lingkungan sekitar orang lain atau teman-teman dan lain sebagainya ini dianggap sebagai yang di luar diri. Jadi yang pertama dari dalam diri sendiri, yang kedua dari luar diri sendiri. Ini biasanya saling berkolaborasi ya bro. Jadi umumnya seseorang manusia ini mempunyai dua hal ini. Tapi mana yang lebih dominan biasanya seperti itu. Jadi misalkan seseorang yang memiliki motivasi itu dari dalam diri sendiri. Contohnya aku sendiri bro. Jadi misalkan gini, pakai soal cerita aja ya. Biar lebih gampang memahami. Misalkan aku dan teman-temanku ini. Temanku ngejak main. Dan aku seringkali menolaknya bro. Jadi aku nggak selalu menerima ajakan temanku. Karena motivasi yang datang adalah dari dalam diriku sendiri. Jadi kadang aku berpikir bahwa ada untungnya nggak aku ketemu sama temanku ini? Ada untungnya nggak aku uh, kumpul dengan teman-temanku ngopi dan lain sebagainya misalkan. Kita berbincang-bincang misalkan. Ada untungnya nggak? Nah, kenapa ada untungnya? Ya memang mungkin banyak orang sedikit berpikiran bahwa kamu temen kok milih-milih sih atau gimana? Kalau menurut aku sendiri ya bro, temen itu harus milih-milih. Jadi kalau mungkin zaman sekarang bahasanya apa ya, toxic ya. Kalau ada teman yang toxic, yang itu membawa racun kepada diri kita, jadi setiap ketemu orang itu justru kita menjadi lebih tidak bersemangat. Kita menjadi lebih
malas atau menjadi lebih tidak berguna daripada sebelumnya, itu lebih baik memilih yang lebih berguna gitu aja, bro. Jadi, hidup itu kan pilihan ya, kembali lagi. Jadi, terserah kamu mau tetap berteman sama mereka ya terserah, mau kamu tinggalin lalu membangun sebuah lingkungan yang baru yang lebih sehat ya, it's okay, itu malah lebih bagus menurutku. Tapi kalau kamu mau tetap yang toksik ya terserah sih. Nah, aku lanjut bro. Jadi, aku sering merasa bahwa aku ini sebenarnya suka apa enggak sih ketika aku kumpul dengan temanku ini, si A misalkan. Nah, ketika aku suka, ya aku kumpul. Kalau aku sedang nggak suka atau nggak mood atau gimana, aku lebih baik menolak. Dan ini sudah berjalan beberapa tahun ini ya bro. Jadi bukan barusan, bukan hanya coba-coba, dan aku lebih sadar bahwa ini jalan yang memang lebih cocok buat aku gitu. Jadi dominanku adalah motivasi dalam diri sendiri. Tapi ada juga seseorang yang motivasinya itu dari luar, dominannya. Jadi misalkan gini, temanku si A tadi, ini motivasinya dari seseorang temanku yang satunya. Jadi misalkan gini, temanku si B, ini baru pulang dari Jakarta. Dan si A ini menginginkan harus main, karena si B pulang. Jadi ketika si B pulang ini langsung, wah aku pengen main nih, aku pengen ketemu sama dia, aku pengen ini, pengen itu. Dan itu motivasinya dari orang lain. Atau bisa juga gini, misal kamu diajak temenmu gitu ya. Kamu diajak temenmu ke suatu tempat atau ke wisata mana. Justru kalau diajak kamu pasti mau, kamu pasti seneng. Kamu lebih seneng daripada sebelumnya. Ini bisa juga menandakan bahwa motivasimu adalah datang dari orang lain. Bisa juga seperti ini bro. Misalkan ketika kamu kumpul dengan teman atau kumpul dengan keluarga atau siapapun orang lain di luar dirimu sendiri, kamu menjadi lebih bahagia, kamu menjadi lebih nyaman, lebih happy, energimu serasa bertambah gitu bro. Bukan ketika sendiri. Ini juga bisa menandakan bahwa kamu adalah seseorang yang membutuhkan motivasi dari luar. Atau juga bisa misalkan, ketika kamu menonton video YouTube atau video di TikTok atau di mana, mendengarkan omongan orang lain, motivasi orang lain, dan kamu jadi tergerak, itu juga yang menandakan kamu adalah seseorang yang dominan motivasinya itu dari luar. Nah, jika seperti itu ya nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak bisa dari diri sendiri ya dari orang lain. Cuman jangan salahkan bahwa kamu akan dianggap sebagai seseorang yang kecanduan. Kecanduan terhadap ucapan orang lain. Nah, ini biasanya bisa jadi orang terdekat atau sosok figur ya bro. Jadi seseorang misalkan ini seorang motivator bisnis terkenal sedunia. Nah, seseorang ini bisa membuat kamu termotivasi. Itu juga bisa. Atau mungkin orang-orang motivator lain gitu juga bisa. Biasanya disebutnya apa ya? Figur otoritas atau apa aku lupa. Untuk itu ya mungkin bisa contohnya ya selebgram atau gimana. Ketika menyarankan sesuatu kamu mencoba. Nah itu mungkin bisa juga termasuk motivasimu datang dari luar dirimu. Oke, kita lanjut. Jadi di beberapa hari terakhir ya, aku lupa hari ini atau kemarin ya bro. Ini aku mendengarkan berita dari, bukan dari media massa, ini aku dapat berita dari adikku sendiri. Itu beritanya yaitu seorang mahasiswa baru yang bunuh diri. Ini mahasiswa baru di salah satu universitas di Indonesia ya. Ini agak, nggak usah aku sebutin lah ya bro.
Ini yang pertama aku mau mengucapkan ya turut berduka untuk keluarganya, dan aku lanjut bawa ke materi ya bro. Jadi bisa jadi seseorang ini dapat motivasinya dari luar, yaitu dari lingkungannya, mungkin dari temannya, yang karena dari berita adikku ini, aku nggak tahu tepatnya seperti apa, cuman dari adikku aku dengarnya. Ini seorang maba ini meninggal karena orang tuanya berpisah atau bercerai. Beritanya gitu, rumornya yang aku dengar dari adikku. Di samping itu, di saat dia mengalami depresi, mungkin sedih atau trauma atau gimana ya, aku kurang paham. Ini nggak ada temennya yang support katanya gitu. Keluarganya juga nggak support. Ini aku nggak tahu kebenarannya, kembali lagi. Ini opiniku. Nah, lanjut. Eh, dari sini aku bisa saja mengindikasikan bahwa seseorang ini mungkin motivasinya dari luar, dari orang lain, dari orang tuanya, dari teman-temannya. Mungkin ketika dia memutuskan untuk bunuh diri, dia tidak lagi termotivasi gitu. Jadi, karena bukan dari dalam dirinya sendiri, dia mungkin merasa bahwa, oh, apa gunanya lagi gitu. Dari luar pun nggak dapet kan gitu. Mungkin bisa saja seperti itu bro, tapi itu hanya salah satu contoh ya. Dengan mengenal motivasi diri ini ya bro, jadi kita bisa lebih mudah dalam menjalani kehidupan ini. Khususnya untuk mencapai hal-hal yang kamu inginkan, yang kamu cita-citakan. Misalkan kamu menginginkan kamu menjadi pebisnis yang sukses misalkan. Ini contoh aja ya bro, bukan mengatakan bahwa aku sebagai pebisnis yang sukses gitu, enggak. Ini aku bercerita karena aku belum sukses kan gitu. Karena kebanyakan mungkin orang yang sukses akan menuntut hal ini. Tapi it's okay, lanjut. Mungkin kamu menginginkan menjadi seorang pebisnis yang sukses. Kamu motivasinya dari luar. Ya kamu bisa aja nonton motivasi terus, video motivasi. Mungkin dari siapa kayak misal Pak Tung Desem Waringin, atau misalkan uh, Bapak Ipo Santosa dan lain-lain yang mungkin sudah bisa dibilang sukses ya. Buat kamu ya terserah kamu siapa idolanya kan gitu. Itu bisa dengan terus-menerus mendengarkan video motivasi. Itu juga bisa. Atau kalau misalkan kamu mendapatkan motivasi itu dari dalam dirimu sendiri, ya ketahuilah bahwa kamu berjalan berdasarkan idealismemu atau prinsipmu. Jadi yang terpenting ketika kamu mendapatkan motivasi dari dalam diri adalah kamu suka dulu. Kamu passionate. Passion dalam hal apapun ya bro. Jadi ketika kamu passion, ketika kamu bersemangat, berhasrat untuk melakukan itu, kamu akan sepenuh hati melakukan hal tersebut. Nah, ini memotivasi diri kamu untuk mencapai hal tersebut. Bahkan mungkin lelahmu itu menyenangkan ketika kamu mengejar apa yang kamu sukai, kamu passion di situ. Mungkin bisa dari hobimu atau yang lain. Dan ini benar-benar membantu bro gitu. Jadi yang pertama kenali motivasimu dari mana. Kalau dari dalam diri sendiri ya it's okay, pilih jalan yang dari dalam diri sendiri. Kalau dari luar ya pilih jalan yang dari luar kan gitu. Tapi kembali lagi ini dominannya ya bro. Sewaktu-waktu bisa berubah. Tergantung diri kamu. Ketika kamu it's okay, nggak masalah misalkan aku dari luar, ya udah gitu aja. Tapi ketika kamu pengen berubah, bisa saja
Tapi mungkin kemungkinannya akan lebih berat karena ini termasuk juga bawaan ya bro. Jadi ini bisa bawaan juga terus lingkungan dari kamu kecil sampai sedewasa ini mungkin apa yang terjadi ke kamu itu bisa mempengaruhi. Nah, oke, mungkin gitu aja bro. Soal motivasi ya, ini bisa digunakan ketika apapun termasuk ketika kamu mau mencapai sesuatu. Gitu aja bro. Jangan lupa like jika suka video ini, tambahkan komentar kalau mau berdiskusi, dan jika suka dengan channel ini silahkan subscribe bro. Thank you and see you.